tanpa ibu, restu ibu, apapun kerja keras, keinginan, harapan, cita-cita itu bisa selaras selama kita berusaha. Wanita itu harus ingat bahwa kita itu sangat kuat, sangat hebat karena kita itu salah satu sumber kehidupan. Jadi 3 favorit Tera. kenapa? Ini Tera favorit kita. Nah, semua can get there. Ya, negara katanya iya, but no, karena memang saya sendiri sadar bahwa saya kan memang tomboy. ini was nih just kesempatannya right. ya. So I give it a chance. Walaupun kayak completely gambling, but ternyata yang Selamat datang di The Happening. Kali ini kembali berjumpa lagi dengan saya Frian Zikran di program yang seru dan paling kece sedetik.com. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Hey. Dan seperti biasa, The Happening akan menghadirkan bintang tamu yang luar biasa. Biasanya cuma satu sih sebenarnya ya, tapi kali ini bukan cuma satu, bukan cuma 2, tapi 3 sekaligus. Karena mereka adalah wanita yang sangat luar biasa, yang nantinya akan mewakili wanita-wanita lain di Indonesia untuk berkompetisi di ajang internasional. Selamat datang untuk ketiga pemenang Putri Indonesia 2020. Terima kasih. Ini saya ngomongnya kayak berasa ruang gede ya, tapi vibes pemilihan Putri Indonesia masih terasa sampai sekarang, 2 malam yang lalu padahal ya. Iya. Sungguh luar biasa karena di hadapan saya para pemenang ini tampil memukau sekali. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Wait, semoga saya nggak salah. Ada Jihan, Ayuma, dan juga Ayu, ya kan? Nah, benar nih. Kayaknya nggak salah lagi langsung saja kalau begitu. Karena nggak salah, saya akan ngobrol langsung. Bagaimana kalian dengan gelar yang baru saja diraih 2 malam yang lalu? 2 malam yang lalu. Bisa dijelaskan? Mungkin dari Ayuma dulu. Kalau saya sendiri sih kayak rasanya nggak nyangka ya. Dan it's like, saya merasa masih kayak finalist here. Seriusan? Iya, kayak masih kayak bersama dengan mbak-mbak Chevron yang sama. Dengan teman-teman yang emang kita udah deket dari awal, dari hari pertama karantina. Jadi rasanya kayak, is it really now I'm wearing the crown, like together with the others? Tapi different responsibility. So, jadi kayak, okay, I have to be ready. Oke, kalau Ayu masih berasa masuk finalis. Kalau Ayu deh gimana? Saya agak susah membedakan ini. Kalau ini Ayuma, ini Ayu. Kalau Ayu gimana nih? Masih berasa finalis juga atau seperti apa? Sebenarnya I think because we're kita karantina juga di tempat yang sama dan sekarang kita juga masih tinggal di sana ya. Jadi it really does feel like it's a part of the karantina. Cuma ya itu kita tiba-tiba sekarang kayak ada Ayu ntar jam segini jadwalnya ini ya, ntar bareng sama Ayuma, sama Jihan kita ke sini ya, kita ke situ ya. Terus tiba-tiba kita kayak udah dikasih selempang baru, dikasih crown baru. Cuma I think at the end of the day, it doesn't feel that much different. Honestly, like ya nggak sih kayak ngerasainnya rasanya intensity-nya bahkan sebenarnya it's more intense during karantina. Iya, benar. Jihan gimana Jihan? Sama nggak sih? Sama juga. Kalau untuk perasaan saya sendiri sih sebetulnya speechless. Tapi kalau misalnya mau dibilang berasa seperti karantina sih, dari awal masuk karantina pun nggak berasa seperti kompetisi sih sebenarnya, karena kebetulan juga memang dari pra karantina kita emang udah ngeblend satu sama lain sebagai teman. Jadi waktu masuk itu malah serasa liburan, tapi liburan yang ya berhadiah gitu. Ya bisa dibilang berhadiah dan liburan yang lebih padat, bermakna liburan gitu. padat sambil belajar koreo gitu. Apalagi konsep pemilihan Putri Indonesia kali ini bukan cuma hanya di Jakarta, Kita tapi sampai juga ke NTT. Iya, Labuan Bajo kan itu ya. juga salah satu bonusnya sebetulnya. Cuman kurang lama memang. Dan itu Kita udah having like family trip ya. Dan itu kayaknya angin segar untuk para finalis Putri Indonesia yang baru juga. Gitu ya. Keberuntungan juga pastinya. Keberuntungan juga. Ini sekitar 34 provinsi, 34 wanita juga. 39 bahkan. Iya. Mengalahkan 36 wanita lainnya. Nyangka nggak sih akan menang dan meraih gelar? Wah, ini putri lingkungan, putri pariwisata, dan juga putri Indonesia. Bagaimana pendapat kalian? Oke, kalau menurut saya kita semua adalah pemenang. So kita sudah pemenang dari provinsi masing-masing, and actually we are family, and we're having that title together. It's just because we are here and we are representing our country to the next level in international pageant. That's the difference. Ya. Kalau Ayu gimana? Bener sih, bener banget kata Ayuma. Karena from the beginning, it doesn't feel like a competition ya nggak sih? Kita udah kayak ngobrol bareng, spend time bareng. It's just kebetulan kita yang beruntung untuk mendapatkan kesempatan represent
working together with yayasan lebih dalam lagi setahun ke depan. Cuma at the end of the day, it's not ya kita mengalahkan kontestan yang lain, tapi kita menjadi perpanjangan tangan mereka lah. Whoever it is can be reshuffled sebenarnya, because we know for a fact that all of us have the capability the capability. Jen setuju nggak pendapat? Setuju. Tapi memang kalau dari awal sih, menurut saya ini tuh bukan kemenangan sih sebenarnya ya. Itu ini nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Betul. Cuman memang kita dapat predikat untuk mewakilkan kalau misalnya untuk kepercayaan. Kalau untuk saya sendiri sih lebih ke kepercayaan ya. Jadi untuk merepresent actually. Yeah. So I don't really find that it's actually winning or losing. Right. Begitu sih. Everyone is actually capable. Soalnya semuanya berpotensi banget. Memang dari karakter masing-masing dan apa yang mereka angkat, apa yang mereka bawa. Begitu sih sebetulnya. Oke. Karantina kemarin berapa hari sih? More or less 2 weeks. About 2 weeks. Yeah. 2 weeks. Karena kita ada prakarantina, kita ada ke main sosial media juga enggak? Main Instagram juga? Itu udah salah satu keharusan sih, kewajiban sebenarnya. Itu kan udah zamannya ya, harus promo setiap aktivitas ya. Iya. Pasti ini kan biasanya tuh di tag sama pageant lovers. Wah, ini hot pick 3 atau 10 besar atau 20 besar, itu pasti ada yang namanya super favorit, mega favorit, giga favorit, tera favorit. Nah, semuanya itu ada beberapa tergantung siapa. Mantau juga nggak sih itu? Kalian mantau dan gimana pendapat kalian? Mengganggu juga kan kalau misalnya ada di 3 teratas bagus ya, itu kayak nge-vibes kita juga. Tapi kalau misalnya nggak masuk 3 besar atau mungkin cuma 6 besar doang nih, kepengaruh nggak sih sama apa yang dilakukan pageant lovers? Sebenarnya kalau aku dan I'm pretty sure like all of us kemarin kita ngobrol ya, we agree kayak ya hot picks, semua orang bisa punya hot picks-nya versi mereka sendiri based on what they see within us, right? But at the end of the day, it's up to the judges, it's up to Yayasan Putri Indonesia, Mustika Ratu untuk nentuin sebenarnya what is it that they're looking for, what are the qualities that they see and they want to, you know. But at the end of the day, hot picks are hot picks, but they're not the judges. All of us we're trying our best, we're working together to just do our best during karantina and on stage, and kebetulan kita yang kepilih aja gitu. Oke. Ini berdasarkan research saya, asik, yang saya sudah lakukan sebulan lalu. Lama ya? Pageant lovers ternyata pageant lovers dong, harus pageant lovers Indonesia. Nah, ini kalau nama Jihan sama Ayu, mungkin saya baru mendengar nama mereka yang digaung-gaungkan sama pageant lovers di luar sana gitu kan. Tapi kalau Ayuma sebelumnya udah pernah mengikuti Putri Indonesia Jawa Timur 2017, bener ya? Ini data dari Wikipedia. Dari Wikipedia. Barusan saya searching. Ada ya? Ada. Oke, nanti aku juga coba baca deh. Yes, apa aja yang ditulis ini? Bener, udah berubah semua statusnya ya. Dan tahun ini untuk kedua kali berarti ya, mencoba mengikuti atau peruntungan di Putri Indonesia. Mungkin bisa nanti sekalian juga Ayu dan juga Jihan menjelaskan apa sih alasan terbesar akhirnya memutuskan tahun ini saya mengikuti Putri Indonesia. Oke, kalau untuk mengikuti Putri Indonesia sendiri sebenarnya itu merupakan salah satu cita-cita saya dari kecil. Jadi ya memang saya work hard, like what do you looking for, what they are looking for, what you have to do. Jadi dari sana saya ingin mengikutinya dari 2017. Dan di sana saya mendapatkan pengalaman yang berharga untuk belajar lagi dari kegagalan yang sebelumnya terjadi. Dari sana akhirnya what to improve, what to learn more, what they're looking for, what you have to represent to the judge, what the story you want to give to them. Jadi dari sana saya take my time also. I have to finish my study because my mom said at first actually 2017 dia bilang, Ayu jangan ikut Putri Indonesia sekarang. Mama lebih lega hatinya kalau kamu sudah sarjana. Jadi benar kata mama ya? Iya. Jadi waktu ikut 2017, ya memang rezekinya terstop sampai di first runner up. Dan ternyata benar saat saya sudah lulus, mama langsung bilang, ya udah ikut aja kalau sudah lulus, bilang gitu kan. Padahal saya sempat awalnya maju mundur, kayak, wah banyak banget nih favoritnya, kayaknya bakalan berat, gimana ya berat, kayak it's in your own heart that you're feeling you're just insecure sometimes or feeling down, but it's okay, everyone feel that. Dan dari sana mama bilang, udah it's okay belajar,
coba aja sana. Yaudah, saya coba di sana. Dan ternyata benar, doa ibu, restu ibu, kerja keras, apapun kerja keras, keinginan, harapan, cita-cita itu bisa selaras selama kita berusaha. Alhamdulillah ya. Jadi semua itu berkat mama juga. Iya. Kalau Ayu deh gimana? Kalau aku Keputusan mengikuti Putri Indonesia tahun ini. sebenarnya formulir aku baru sampai di Geraha Mustika Ratu itu hari Jumat sore, saat hari Seninnya udah interview. Oh, itu So jadi it was artinya all udah of a sudden, if I knew I wanted to join Putri Indonesia, I wouldn't cut my hair this short. Honestly, I would just keep my long hair because it's. But I don't know. I felt like I just graduated medical school. I just got my bachelor in medicine before I proceed to my clinical phase. I thought, what is it that I want to do that can, be an added value for me and for the people around me. So, I thought pas banget aku ada gap year. Terus tahun pertama aku di Jakarta juga tahun pertamanya Putri Indonesia Bali seleksinya diadakan di pusat setelah 18 tahun. Pas banget juga aku lagi break dari internship. I thought timing was just right. Yeah. So I give it a chance. Walaupun kayak completely gambling, but ternyata ya memang Tuhan kasih kesempatan di sini kerja bareng sama mereka setahun ke depan sama teman-teman dari YPY Mustika Ratu juga. Wah. Kalau Jen gimana nih, Jen? Oke, kalau motivasinya untuk mengikuti itu sebenarnya memang cita-cita dari kecil juga, dan itu berawal dari ayah yang suka nonton beauty pageant, dan saya kan memang anak tunggal. Jadi kalau pertama kali lihat di TV, apa ngapain sih nontonin cewek-cewek pada jualan? Awalnya begitu. Imajinasinya pengen anaknya juga kayak gitu. Iya, ya kan? Yeah, of course, it's one of the most, it's the platform where every beautiful and strong, bold women itu ada di situ. Terus akhirnya, do you think you can get there? Like, ya, negara katanya iya, but no, karena memang saya sendiri sadar bahwa saya kan memang tomboy. Sebenarnya tomboy, maksudnya fighting tuh suka martial arts, terus memang kumpulannya itu beberapa lebih ke dominan ke laki-laki, maksudnya memang menjadi salah satu dari mereka, bukan yang hanya hura-hura di dalam bersama mereka, tapi itu jadi salah satu pertimbangan untuk saya sebetulnya. Kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya nggak bisa deh. Dengerinnya sukanya lagu metal, lagu rock kayak gitu-gitu. I vouch for this. I sleep with her. She listens to Metallica. Oh, really? Jadi kepengaruh juga? Suka Metallica juga? Mungkin tidurnya suka kayak gini. Oh gitu. Tiba-tiba ngantuk, mimpi, gitu kan. Kepalanya goyang-goyang gitu, tangannya. Oke, ini unik sekali ya. Ternyata mereka punya personality yang berbeda, terus juga kontras semua memang. Kontras. Dari wajahnya saja sangat kontras semua ya kan. Kontras, kalau ini half Lebanon, Yes, kalau ini asli pure Jawa Timur, kalau ini Bali ya. Tapi ada kayak Chinese food-nya gitu lah. Oh, Chinese food-nya. Chinese food-nya. Oke. Gak ada masalah karena Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya nggak sih? Betul. Bener banget. Nah, next question. Ini udah karantina, udah memenangkan, dipercayakan memegang jabatan sebagai Putri Lingkungan, Pariwisata, dan juga Putri Indonesia. Pengalamannya apa saja sih? Apa yang bisa di-share, dibagikan ke Detikers atau next Putri Indonesia tahun 2021 berarti. Ya. Dari siapa aja? Silakan. Kalau dari saya sih mungkin perjalanan untuk sekarang ya, memang pembekalan-pembekalan yang diberikan waktu kita ada di karantina itu sudah sangat mendukung dan cukup banget. Cuman karena memang sekarang kita diseleksi, misalnya sekarang saya pariwisata tourism, berarti saya harus lebih memfokuskan atau lebih mendalami tentang tourism mungkin karena sekarang kita mau ngangkat NTT ya, jadi temanya NTT. So walaupun kita kemarin udah sempat ke sana, we have to have the time to actually explore, masuk ke dalam more. Also maybe as a traveling holiday for us. Maksudnya kalau bisa bertiga kan lebih baik ya, karena kita bisa as a Putri Indonesia mencakup semuanya, lingkungan bisa lebih mengerti environment-nya di sana, dan pariwisata bisa lebih mengeksplor dari mungkin nature-nya, dari alam, atau mungkin dari bagian-bagian yang seharusnya dibenahi atau mungkin yang diangkat. Jadi kalau dari saya sendiri mungkin harus lebih memfokuskan ke tourismnya sendiri, nggak cuma di NTT tapi sebisa mungkin lebih disebarluaskan begitu sih. Oh, oke. Ayuma gimana Ayuma? Kalau saya sendiri pengalamannya dari kita selama di sini adalah karantina dan akhirnya masuk Indonesia. Itu lebih banyak kepada diri sendiri sih ya. Dengan kebersamaan ini adalah kita menunjukkan bahwa ke seluruh pageant lovers
even though the chaperone, like they said, like our batch is the best. Because we are seriusan? very warm to each other. We are very awas senior nanti. Bukan. No, it's not something like that. It's just because karena kita dari awal tidak ada merasa persaingan. Kita tidak merasa kita di kompetisi. Dan pengalaman pembekalan yang ada di karantina itu sendiri ya, yang benar yang dikatakan Jihan, itu sangat-sangat membekali kita sebagai kita memiliki title as a Putri Indonesia, even in the province, how we get back to our province and give more to our province. Dan itu memang membekali diri kita, baik dari our mindset, our how to think about our country, dari bagaimana kita melakukan keseharian, dari kita harus bangun pagi, kita mungkin tidur hanya 3-4-2 jam maybe every day. It's training ourselves. Oke. Nah, Ayu balik deh, gimana sekarang? Iya, aku sih setuju kata Jihan, aku setuju juga kata Ayu ya. Maksudnya, at the end of the day, sebenarnya apa yang aku bisa ambil setelah karantina is the togetherness, you know? Yes. Like, imagine sebelum aku ikut, aku udah tahu nih ini bakal ikut kita dari provinsi ini. Oh, they're very beautiful and they're ini. But once we get together, oh, I learn more about you. Sebenarnya Jihan tuh kayak apa sih? Sebenarnya Ayuma tuh kayak apa sih? Yang orang-orang bilang di luar sana mereka tuh seperti apa? Sebenarnya in real life, they're this amazing, wonderful women who's just, you know, humane, yang bisa kayak lagi kecapean, tengah-tengah ini bisa ketiduran. Apa adanya aja. Apa adanya aja. Kayak, I felt like it's about sisterhood, and at the end of the day, karena kita susah bareng, seneng bareng, kita belajar empower one another, and I hope that's the kind of spirit that all three of us can, you know, spread throughout our reign. Oh. Nah, tadi sempat singgung sisterhood juga nih. Ngomong-ngomong, ada sister dari Sumatera Barat tuh kemarin sempat salah penyebutan, pelafalan dari Pancasila. Menurut kalian, momen seperti itu apa sih kira-kira yang bisa dijelaskan ke Detikers gitu? Kalau menurut saya itu hal yang sangat wajar sebenarnya untuk grogi atau gugup di atas panggung, karena saya sendiri masih bahkan kemarin pun saya juga kurang puas dengan jawaban saya karena kok kalau waktu di atas panggung keluarnya cuma segini ya, padahal sebenarnya kalau kita lagi ngobrol atau mungkin seperti sekarang panjang lebar. Iya, bukan lagi nggak ada titik komanya bahkan kan ngeliatin waktu udah time belum. Iya, dan memang kebetulan juga saya sebelumnya kan memang public figure atau pemain di entertainment industry juga. Jadi bukan hal baru untuk saya berhadapan dengan orang-orang banyak atau mungkin bicara sebagai mungkin interview atau semacam hal itu. Tapi buktinya pun dari kemana aja bisa yang langsung blank di atas panggung. Jadi apalagi untuk mungkin kakak kita yang ada dari Sumatera Barat. Karena dia juga masih baru ya hitungannya ya. It's not maybe bukan kurang preparation sebetulnya. Cuman ya namanya juga itu panggung tuh ajaib banget ya. Dengan supporternya pun yang kayak tahun ini tuh paling gong banget gak sih? Maksudnya kalau kalian melihat dari tahun ke tahun, ambience-nya tuh kayak sangat berbeda. Iya, betul. I think it's not just because of our batch, but like enthusiasm dari pageant lovers yang udah mulai melek pageant. Jadi mungkin, I think karena aku tahu, we know for a fact ya, kita tuh selama karantina kita dikasih pembekalan terus mengenai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Aku tuh lumayan yakin deh, angkatan kita semua udah paham luar dalam mengenai, you know, what it's like to be a nationalist. Cuma when it comes to being on stage, it's right? a different story. It's a different story. Sometimes aku on stage, jangan lagi di panggung Putri Indonesia, aku pernah pidato, salah nyebut sekolah saingan kepada yang terhormat kepala sekolah saingan. Di depan ini, that happens, and apapun bisa terjadi. Anything can happen. Because we are all human. We're all human. We make mistakes, we make something good, tapi ya back then it's happened. Yeah. So there's nothing to worry sebetulnya. Nothing to worry about, and I just hope that everyone knows. If only you know what she's like in person, you're gonna regret lah pernah bully. Oke. Iya. Saya udah di kode-kode nih, katanya harus ngasih pertanyaan terakhir. Tapi kalau pertanyaan ini nggak ditanyain ke kalian, kayaknya kurang afdol. Persiapan dong, kira-kira gimana nih Miss Universe dan untuk Miss Internasional serta Miss Supranasional 2020 ya. Gimana nih?
tolong dong digamblangin nih, gitu. Udah ada persiapan belum nih? Boleh silakan dari Miss Universe. Oke. Bisa aja. Sangat ini ya, sangat putri banget ya. Jadi kalau kita sendiri dari para putri, kita sudah sangat padat sekali jadwalnya oleh dari Yayasan Putri Indonesia. Mereka sudah memberikan jadwal pembekalan dari A sampai Z. Jadi kita follow them, and for ourselves, myself, like mentally and physically have to be ready. Dan juga advokasi kalau untuk di Miss Universe, karena mereka bakalan see your story. What story you will give to Miss Universe? Who you are, how you love yourself, how you confident with yourself for whatever they are talking about, for whatever your people like supporting you, and yeah, it's just you. Oke. Anyway. Hari ini kan Hari Women's International Day. International Women's Day. Apa nih yang bisa disampaikan dari para putri yang luar biasa ini untuk seluruh wanita, tidak hanya yang ada di Indonesia mungkin, tapi di seluruh dunia? Oke, dari... Boleh dari Ayuma. Lanjut slide. Oke, kalau dari saya, for every woman out there, just be yourself and love yourself. Because no one ever can judge you for who you are. You can just be confident and do whatever you want to do, because you are the one who can value yourself and show them that you are worth it for whatever it is. Oke, ayo. Ada yang disampaikan? Honestly, that was just so empowering. That saved it all. Cuma, maybe if there's one thing, to all the women and to all the men that celebrate women, Happy International Women's Day. I hope that you know, walaupun we're born with different genders, we're all equals. Never apologize for being woman or feel like you deserve less simply because you're a woman, because us three standing here, all four of us, we're having a fruitful conversation regardless of the different gender that we have, but it just shows that we're just as capable, we're as valued, and we can do anything we set our mind to. Oke, gimana dengan Jihan? Sama atau seperti apa? Hampir sama, cuman mungkin tambahannya kita wanita itu harus ingat bahwa kita itu sangat kuat, sangat hebat karena kita itu salah satu sumber kehidupan. Jadi mungkin for perempuan atau laki-laki, always know your worth. And untuk laki-laki terhadap perempuan juga, always know the woman's worth. Always remember your mother. Jangan pernah menyakiti perempuan. Respect them. And I always believe that you have to stand for what you want and always fight for what you want. Oke, jadi ini juga jawabannya sekaligus mungkin mewakili pertanyaan harapan kalian juga sebagai Putri Indonesia setelah menjabat begitu ya. Yes. Thank you so much. Mungkin ini satu pertanyaan lagi boleh nggak sih? Oh udah, langsung saya kalau begitu kita akan mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di thehappening.com. Terima kasih banyak. Jangan kapok-kapok. Nanti kalau udah juara kesini lagi. Siap, dengan senang hati. Amin. Pasti, pageant lovers ya kan. Terima kasih pageant lovers dan juga seluruh Detikers yang sudah menyaksikan program The Happening di detik.com. Jangan lupa untuk saksikan The Happening episode selanjutnya. See ya. Bye.